Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 107, kamu belajar dengan baik. Tuan muda, bukan hal yang aneh jika anak kembar tiga memiliki tiga ayah yang berbeda. Hal itu ada di berita. Jing Yun kemudian melanjutkan, bahkan para dokter tidak dapat memberikan jawaban pasti tentang pewarisan genetik, bagaimana kita bisa berpikir seperti itu. Mungkin apa yang dikatakan Jing Yun benar. Kepribadian Mukiki sangat mirip dengan keluarga Sen, terutama dengan kakek Sen. Meskipun Sen Jianchuan adalah seorang playboy, dia baik hati, pemberani, dan saleh. Namun, Mu Tangsui benar-benar sebaliknya. Jika spekulasi Jing Yun benar, segalanya akan menjadi sangat menarik. Lalu bagaimana kamu akan mendapatkan sampel dari Mu Tangsui? Tanya Seng Xiao sambil mengernyitkan alisnya. Sebenarnya, itu mudah. Aku tinggal minta bantuan polisi saja. Kalau begitu, bertindaklah cepat. Perintah Seng Xiao. Pada saat ini, Seng Xiao mulai merasa sangat penasaran dengan hasil tes tersebut. Saat itu, segalanya akan menjadi sangat menarik bagi keluarga Sen. Tentu saja, Seng Xiao tidak menyebutkan hal ini kepada Su Zipei sebelum hasilnya keluar. Itu hanya tebakan Jing Yun. Lebih aman untuk menguji ketiganya sebelum mengambil kesimpulan. Adapun Su Zipei dan Mukiki, mereka tidak membuang-buang waktu. Karena ini adalah pertama kalinya mereka merencanakan balas dendam, mereka menghabiskan sepanjang hari di ruang belajar untuk mendiskusikan dan melatih rencana mereka. Mereka ingin memastikan tidak ada celah dalam setiap langkah yang mereka ambil. Pada pukul 10 malam, Seng Xiao pergi ke rumah besar dari Huang Yao. Ia ingin menjemput Mukiki ke rumah baru mereka. Namun, saat ia melihat Mukiki begitu serius merencanakan balas dendam terhadap papamu, ia tertawa terbahak-bahak. Benar sekali bahwa seseorang harus mengalami pasang surut kehidupan untuk menjadi dewasa. Aku akan bertemu dengan pamanmu yang ketiga besok. Lebih baik kau bertemu dengan paman termudanya, usul Seng Xiao. Ia menjelaskan, meskipun kita pasti bisa membentuk aliansi dengan paman ketiganya karena keinginannya yang jelas untuk merebut wewenang manajemen, ia mungkin akan merusak rencana kita. Lagi pula, sangat mudah bagi yang lain untuk bersikap hati-hati terhadap seseorang yang menunjukkan keinginannya. Tetapi, aku tahu kamu khawatir pamanmu yang termuda akan menolak tawaran itu. Seng Xiao duduk di samping Mukiki dan menjelaskan, tetapi pamanmu yang termuda adalah orang yang pintar. Kamu memberinya kesempatan untuk menjadi serigala pemenang ketika para penggembala bertengkar. Tentu saja dia akan mengambil kesempatan itu. Percayalah padaku. Su Zipei setuju dan berkata, kamu benar. Adapun paparazi, saya tidak akan menghubungi mereka dengan identitas asli saya, selam Mukiki. Kemudian dia melanjutkan, kadang-kadang opini publik mungkin menolak, jadi saya akan menggunakan identitas palsu sebagai saksi yang menjanjikan atas kebakaran tersebut. Seng Xiao menepuk kepala Mukiki dan berkata, kamu belajar dengan baik. Aku punya guru yang baik, jawab Mukiki. Semuanya sudah beres. Bibisu, aku akan pergi bersamanya sekarang. Baiklah, selamat jalan. Su Zipei merasa lega saat melihat kasih sayang Seng Xiao terhadap Mukiki. Dia tersenyum. Mungkin itu satu-satunya hal yang bisa membuatnya bahagia saat ini. Meskipun hidup mereka sulit, setidaknya mereka memiliki seseorang yang bersedia memberikan dukungan dan mendampingi mereka. Kemudian, Su Zipei menelepon Lu Wenhua. Lu Wenhua berjanji akan segera membantunya. Su Zipei tahu bahwa semester baru belum dimulai. Jadi, dia cukup bebas saat ini. Namun, jika sekolah sudah dibuka kembali, dia mungkin akan sibuk. Xiao, kamu bahkan tidak berusaha menahan diri di depan bibiku. Mukiki merasa malu ketika bibinya menatapnya. Apakah menurutmu dia tidak menyadari tanda-tanda di tubuhmu? Seng Xiao berkata, dia seorang wanita. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Mukiki melihat dirinya sendiri dan melihat bekas luka di tulang selangkanya. Dia segera menutupinya dan berkata, aku lupa semua ini. Su Zipei tidak memberikan tanggapan khusus karena dia pernah melakukan hal yang sama. Dia menikahi bajingan itu saat dia masih remaja. Dan setelah sekian lama, pernikahan mereka tetap basi. Namun sekarang, dia tahu bahwa Mukiki tidak akan berubah menjadi gadis nakal meskipun situasinya sangat buruk. Jadi, dia akan mendukungnya atas keputusan yang diambilnya. Mukiki sudah dewasa. Dia punya hak untuk memilih. Meskipun pilihannya salah, dia akan tetap mendukungnya. Hal yang konyol. Meskipun semuanya berjalan sesuai rencana, aku tahu aku harus tetap waspada terhadap segala kemungkinan. Bajingan itu tidak akan pernah mengaku sampai menit terakhir. Dia bahkan mungkin akan kembali jika itu bukan pukulan yang fatal. Mukiki masih menyimpan dendam atas kematian ibunya. Adapun Mu Tangsui, dia tidak akan bisa melakukan apapun lagi ketika sampah itu hancur. Itu mungkin tidak terjadi, kata Seng Xiao.
Jika dia terbukti sebagai Sen setelah hasil tes DNA keluar, Mu Tangshui akan melakukan trik lagi. Namun sebelum itu, dia harus membuat keluarga Sen menerimanya terlebih dahulu. Itu bukan tugas yang mudah. Dan segala sesuatunya mungkin akan terjadi seperti apa yang dikatakan Jing Yun. Jika saja Mu Qi adalah anggota keluarga Sen, Mu Tangshui mungkin tidak akan pernah berpikir bahwa dia memiliki pria lain sebagai ayahnya. Ketika keluarga Sen tidak mengakuinya, itu akan menjadi pemandangan yang menarik untuk ditonton. Xiao Xiao, sepertinya suasana hatimu sedang baik hari ini. Mu Qi merasa lebih rileks setelah melihat Seng Xiao tersenyum. Kamu belum perlu tahu tentang itu. Aku akan memberitahumu saat waktunya tiba. Seng Xiao bersikap rahasia. Saat mereka sampai di villa, Seng Xiao tidak membuka kunci pintu. Ada apa? Kami belum pernah mencoba melakukannya di dalam mobil, jawab Seng Xiao, matanya menyala karena nafsu. Mu Qi tahu betapa agresifnya dia dan segera keluar dari mobil. Dia membutuhkan energinya untuk melakukan hal-hal lain. Dia tidak bisa mengimbangi stamina dan kemampuannya yang luar biasa tinggi. Seng Xiao tersenyum jenaka. Dia terlihat sangat tampan saat tersenyum. Dia merasa senang menggodanya. Kali ini dia membiarkannya berlari seperti kelinci. Tetapi, dia akan menemukan kesempatan untuk menjepitnya di bawahnya dan tidak membiarkannya lolos suatu hari nanti. Larut malam, papamu kembali ke rumah kakekmu. Ia melihat ayahnya duduk di tengah ruang tamu. Ia menunggunya dengan wajah serius. Jadi, ia berjalan ke arah ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah ayah tidak mau tidur? Mengapa kamu mengkremasinya begitu cepat?" Kakekmu menuntut penjelasan dari papamu. "Ayah, aku sudah bilang di telepon. Apa ayah takut pada wanita rendahan itu? Aku sudah menguburnya. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Tidak ada. Dia hanya bisa menghentakkan kakinya," kata papamu dengan bangga. Dia tidak takut lagi sekarang, karena tidak ada lagi bukti, dan putrinya melindunginya. Lebih baik kau berdoa agar Su Zipei tidak melakukan apapun padamu. Jika dia bisa, kau akan menyesalinya. Aku akan menunggu hari itu tiba, kata papamu, lalu masuk ke kamarnya. Ia tidak menghiraukan perkataan ayahnya.